atom itu seperti apartemen yang mewah. Di setiap atom-atom terdapat kamar atau orbital yang diisi oleh elektron-elektron. Inti atom adalah pusat apartemen, sedangkan elektron-elektron adalah penghuninya. Nah, elektron-elektron ini tidak sembarang menempati kamar, tetapi memiliki aturan tertentu. Capaian pembelajaran yang akan kita capai pada pembahasan kali ini adalah memahami struktur atom dan kaitannya dengan sifat unsur di dalam tabel periodik. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita mengenai aturan suatu elektron menempati orbital atau konfigurasi elektron, kalian harus tahu dulu tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menggambarkan kedudukan elektron di dalam teori mekanika kuantum. Jadi, elektron-elektron tersebar di sekeliling atom dengan teratur berdasarkan tingkat energinya. Terdapat 4 jenis bilangan kuantum. Yang pertama, ada bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N. Yang kedua, ada bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan L. Yang ketiga, ada bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M. Yang keempat, ada bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan S. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi suatu orbital atau nomor dari subkulitnya. Misalnya, N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita punya contoh di sini. Misalkan, bilangan kuantum elektron terakhirnya adalah 2p6, maka nilai N-nya sama dengan 2. Atau, jika bilangan kuantum elektron terakhirnya di 3s2, maka nilai N-nya sama dengan 3. Atau, cara mudahnya kita lihat saja angka di depan yang menyatakan nomor subkulitnya. Bilangan kuantum azimut atau dilambangkan dengan L menyatakan jenis orbital dan subkulit. Bisa kita lihat dari tabel berikut. Contoh misalkan elektronnya berada di subkulit S, maka nilai L-nya yaitu sama dengan 0. Untuk elektron yang berada di subkulit P, maka nilai L-nya sama dengan 1. Untuk elektron yang berada di subkulit D, maka nilai L-nya sama dengan 2. Untuk elektron yang berada di subkulit F, maka L-nya sama dengan 3. Di sini ada contoh, misalkan bilangan kuantum elektron terakhirnya adalah 4p6, maka nilai L-nya sama dengan 1 karena berada di subkulit P. Atau misalkan kita punya bilangan kuantum elektron terakhirnya adalah 3d10, maka nilai L-nya sama dengan 2 karena elektron terakhirnya berada di subkulit D. Bilangan kuantum magnetik menyatakan orientasi atau bentuk orbital. Bisa kita lihat dari tabel berikut. Orbital merupakan ruang kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron. Apabila suatu elektron terakhir berada di subkulit S, maka jumlah orbitalnya sama dengan 1. Jika berada di subkulit P, maka jumlah orbitalnya sama dengan 3. Jika berada di subkulit D, maka jumlah orbitalnya sama dengan 5. Jika berada di subkulit F, maka jumlah orbitalnya sama dengan 7. Bilangan kuantum spin menyatakan arah perputaran elektron di dalam suatu orbital. Dilambangkan dengan panah setengah. Apabila spinnya mengarah ke atas, maka S-nya sama dengan plus setengah. Apabila spinnya mengarah ke bawah, maka S-nya sama dengan min setengah. Setelah kita membahas 4 bilangan kuantum, kita sudah mengetahui lokasi-lokasi penyebaran elektron dari bilangan kuantum. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit dan orbital dari suatu atom. Untuk menggambarkan diagram orbital, terdapat 3 aturan yang harus diperhatikan. Aturan yang pertama yaitu prinsip Aufbau yang menyatakan pengisian elektron dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi.
Berikut adalah urutan tingkat energi kulit dan subkulit suatu atom. Ada 4 subkulit, yaitu S, P, D, dan F. Angka sebelum subkulit menunjukkan kulit. Subkulit 1S punya tingkat energi paling rendah, lalu naik ke subkulit 2S, 2P, 3S, 3P, sampai yang terakhir yang paling tinggi adalah subkulit 8S. Bertingkat seperti berikut. Pastinya, elektron yang bisa mengisi subkulit tertentu juga terbatas. Elektron yang mengisi subkulit ini dituliskan dalam bentuk pangkat. Untuk subkulit S maksimal terisi 2 elektron. Subkulit P maksimal terisi 6 elektron. Subkulit D maksimal terisi 10 elektron. Dan subkulit F maksimal terisi 14 elektron. Aturan yang kedua yaitu kaidahan yang menyatakan bahwa elektron akan mengisi orbital dengan spin ke atas terlebih dahulu hingga setengah penuh. Kemudian dilanjut dengan spin ke bawah hingga penuh. Aturan yang ketiga yaitu larangan Pauli yang menyatakan bahwa di dalam satu orbital hanya dapat ditempati maksimal 2 elektron dengan arah spin yang berlawanan. Jika sudah tahu aturan-aturan konfigurasi elektron, langsung saja kita bahas contoh soal berikut. Buatlah konfigurasi elektron dari atom berikut. Dari soal, terdapat atom S dengan nomor atom 16, yang berarti jumlah elektronnya juga sama, yaitu sama dengan 16. Untuk konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Setelah menentukan konfigurasi elektronnya, maka kita bisa mengkonfigurasi elektron ke dalam orbital sesuai dengan kaidahan dan larangan Pauli. Contoh soal selanjutnya, tentukan bilangan kuantum elektron terakhir dari atom berikut. Dari soal, terdapat atom Fe dengan nomor atom 26, yang berarti jumlah elektronnya juga sama, yaitu sama dengan 26. Untuk konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Karena dari soal yang diminta bilangan kuantum elektron terakhirnya, maka elektron terakhir berada pada subkulit 3d6. Kita buat dulu orbitalnya. Untuk subkulit D, maka orbitalnya adalah sama dengan 5. Kemudian kita konfigurasi elektronnya ke dalam orbital. Selanjutnya, bisa kita tentukan keempat bilangan kuantumnya. Karena elektron terakhirnya berada di subkulit 3d6, maka nilai bilangan kuantum utama atau N-nya sama dengan 3. Karena kita lihat dari nomor subkulitnya. Untuk bilangan kuantum azimut atau L sama dengan 2 karena berada di subkulit D. Untuk bilangan kuantum magnetik atau M sama dengan -2 karena elektron terakhir berada di orbital -2. Untuk bilangan kuantum spin atau S sama dengan -setengah karena spin elektron terakhirnya mengarah ke bawah. Kita sudah membahas mengenai bilangan kuantum, konfigurasi elektron, dan juga contoh soal. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.